Namaku Ani. Waktu aku lahir, ibuku sendirian. Bapakku malah nonton layar tancap. Ani, tadinya kukira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya kukira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang berada di dapat di sebenarnya jalan. Kau perempuan yang lemah. Mungkin karena hal tersebut, dari kecil aku benci banget dengan film. Tentunya kau tahu bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Tapi sejak bapak meninggal, aku jadi penasaran. Kenapa bapak suka banget nonton film? Mari. Jadi aku mulai nonton film. Nonton lagi. Nonton terus hingga aku ketagihan dan seneng banget nonton film. Karena aku juga jadi lebih bisa ngerti bapakku dan tetap merasa dekat dengan bapakku. Hingga akhirnya aku bekerja di dunia film. Mari, wah, film baru loh, Pak. Wah, anyar. Tiketnya Pak Toto, iya. Pak, foto sebentar. Oh iya. Tunjukin tiketnya ya Pak ya. Gini ya. Iya. Terima kasih Pak Toto, selamat menonton. Duduknya di sebelah sana tadi Pak. Itu Pak sebelah sana ya Pak ya. Mbak Meni. Kami semua bekerja di bioskop Merapi dan sudah seperti keluarga sendiri. Anugerah Piala Citra 2019 kategori film cerita panjang terbaik diberikan kepada Kucumbu Tubuh Indahku. Peraih Piala Citra untuk kategori penjaga tiket bioskop terbaik adalah Ani. Ani. Yalah, malah ngelamun piye toh? Kamu tuh kenapa Tony? Sejak pulang kampung ibu perhatikan kok apa-apa nggak fokus sih ngopo? Mbok wes toh sana cari kerja. Bioskop kamu tuh udah tutup. Mau kerja di mana sih, Bu? Pandemi gini tuh semua orang kerjanya dari rumah. Mbok sana ke sawah, tandur kek, angon bebek kek. Apa kamu tuh cari kerja di HP itu loh nih? Kayak orang-orang itu loh. Mbok sing kreatif jadi anak muda itu. Ki gorengannya sematang ki, gak diwadahi. Orang lamun wae. Tak kawin ke mongko kowe iki. Jarene corona iki konspirasi. Konspirasi matamu iki. Lah nyatane apa? Wingi ana cah pabrik ana sing bar kena yo mati nyuk. Asu tenan corona iki. Takon ranggui. Desa Kering ini iki. Bantuan pemerintah aja nggak sampai. Lah kok bisa-bisanya corona sampai sini?
Mas Aryo, ngapain balik lagi ke sini, Mas? Mau makan tadi belum? Oh. Mbak, gorengan. Sama kayak yang kemarin yo. Iya. Iki podo sing ini. Wah, hitungannya podo ini, Mbak. Ani. Haryo, kok kamu di sini ya? Bukannya kamu di Jakarta ya? Aku kuwi lagi kena efek pandemi. Koran tempatku kerja tuh susah, makanya aku dipulangkan. Oh. Nah, kamu di sini baru pulang atau dari mana nih? Sama, bioskop tempatku tuh tutup. Makanya aku tuh pulang. Oh, iya. Aku ya dengar kabar sih, bioskop se-Indonesia yang melu tutup ya. Sa Indonesia toh, sa dunia yo. Ya bayangin aja, Har. 20 tahun lebih kerjaanku tuh nonton film, nyobek tiket, nonton film, nyobek tiket, nonton film, nyobek tiket. Bahkan satu film yang sama bisa tak tonton 20 kali lebih. Wow, edian, istimewa anak iki. Dulu itu kan kamu itu SMK Broadcast terus lanjut D3 perfilman yo? Iya, tapi nggak selesai yo, mahal. Tapi aku tuh seneng loh kerja di bioskop. Karena aku kan tiap hari ketemu sama penonton kan. Jadi aku tuh hafal mana penonton yang suka sama film horor, mana penonton yang suka sama film sedih-sedih, mana penonton yang suka sama film komedi. Aku tuh sampai hafal. Jadi tuh ya gitu, Har. Tak pikir film itu ya cuman soal bikin film, kalau nggak jadi pemainnya gitu. Ya ternyata ya nggak juga. Tapi ya gitu loh, aku tuh jadi nggak punya skill lain soal film gitu loh, Har. Kalau keadaannya kayak gini tuh aku tuh harus gimana coba? Jadi bingung gitu loh, Har, maksudku tuh. Nasib. Pahit. Kamu sendiri gimana, Har? Rencanamu apa? Yo kamu itu kan tahu toh, dari dulu aku bisa itu cuma komentar. Nah terus kalau aku kerja yang lain yo nggak bisa. Kadang yo males. Tapi kalau suruh komentar, yo aku jagonya, nggak ada yang lain. Oh iya, dasari yo, memang hokinya di aku mungkin ya. Aku kerja di majalah, yo gaweanku yo cuma komentar. Ya mereview lah. Oh. Dan aku di bagian budaya, aku kadang komentar tentang pameran lukisan, pementasan ketoprak. Kadang bisa sekali aku komentar tentang film. Oh iya, nih. Berhubung majalahku ini lagi tutup ya. Nah ini nih. Aku di kampung ini, kegiatan di kampung nih bikin ini. Tayangan mereview Lek Dul. Tetangga kita itu mereview ngarit untuk sapinya. Bisa jadi bahan toh? Yo bisa. Tuh. Lucu toh looknya Pak Dul. Kali ini kita ketemu di kampung. Kali ini kita mereview Pak Dedul dalam ngarit sapi-sapinya. Kita lihat. Halo Pak Dedul. Ya di dalam. Gila keren ganteng toh. Nah kali ini kita akan melihat. Lucu. Kali ini saya akan menyalakan motor. Masih penasarannya nih. Tak lihat juga sekarang. Pokoknya begitu kalian telepon, langsung kita bikinin fresh. Pokoknya ya, pokoknya begitu order langsung dimasakin. Ini Rani balik lagi buat ngevlog nih. Nah kali ini Rani mau nge-review satu lipstick yang enak banget teksturnya. Karena teksturnya tuh ringan banget ya guys. Kalau udah lipat ini, nanti kita ngebentuknya jadi lebih mudah guys.
Hari yuk. Apa kabar Yor? Kok langsung balik toh? Iya. Ya. Iya. Kabar-kabar. Iya. Mbak Ani. Pak Cipto. Tumben lo bisa ketemu Mbak Ani. Iya. Lama nggak ketemu. Lama ya Pak. Lah ini dalam rangka apa Mbak? Apa bioskopnya mau buka lagi? Enggak Pak. Belum Ding. Belum Pak. Di dalam ada orang nggak Pak? Oh ada Mbak. Kayaknya ada Pak Bimo. Gini loh Mbak. Semenjak ditutup. Pak Bimo mau menjual gedung ini Mbak. Jadi hampir tiap hari pasti ada orang datang lihat-lihat Mbak. Tapi moga aja nggak laku ya Mbak ya. Karena kalau bioskop ini tutup, saya itu sulit dapat penumpang Mbak. Terus. Ya udah deh, saya tak ke dalam dulu ya Pak ya. Oh, nanti ngobrol iya lagi. iya Mbak. Mbak Yam. Iya, Mbak Hani. Sehat Mbak. Sehat, ngestune juga sehat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Iya, mari. Selamat siang Pak Bimo. Wah, Ani, kok kamu ada di sini? Iya Pak. Sudah dapat kerja lagi? Belum. Oh, Saya mau bicara empat mata sama Pak Bimo. Bisa? boleh? Yuk, ke ruangan saya. Pak, saya mau usul. Gimana kalau bioskop Merapi ini dibuka lagi Pak? Kamu kan tahu, Tony, berapa duit untuk biaya operasionalnya saja, ya kan? Tapi kan sudah banyak yang menggantungkan hidupnya dari bioskop ini, Pak. Layar bioskop ini nggak boleh turun. Iya, tapi saya sudah tidak sanggup bayar operasionalnya. Bukankah film diputar itu untuk ditonton? Nah, kalau nggak ada penontonnya, terus duit dari mana? Kalau diizinkan, saya bisa buktikan bahwa bioskop Merapi ini masih bisa bertahan, Pak. Yang penting bisa nutup biaya operasionalnya dulu, kan? Saya mau ajak teman-teman dan saya yang tanggung jawab, Pak. Oh, jadi maksudmu saya tidak keluar uang sepeser pun, begitu? Iya, Pak. Gini aja. Kamu boleh ngurusin bioskop ini. Tapi saya tetap cari pembeli. Tinggal siapa nanti yang cepat. Saya lebih dulu menjual atau kamu bisa putar film lagi. Gitu? Oke? Oke, Pak. Tapi ingat ya, saya tidak keluar uang sepeser pun. Deal, Pak. Makasih loh nih, sudah bisa ngumpulin kita semua di sini. Tapi kita tuh mau ngapain sih? Sebenarnya ide ini tuh datangnya juga dari kalian semua sih. Mbak Wati tetap jualan makanan, Rani tetap jadi selebgram, Mas Agus, Mas Joko, dan Tanto berkegiatan seperti di media sosial kayak biasanya. Bedanya, kita semua melakukannya di sini. Supaya penonton tahu bahwa bioskop kita nggak mati, jadi ketika nanti bioskop buka, kita tetap punya penonton. Iya kan? Oh, benar. Kalau gitu, berarti aku bisa jualan makanan kayak yang biasanya dijual pas ada pemutaran film, ya kan? Pasti semuanya pada kangen loh. Iya, ya, kangen kangen banget guys. Oh iya, poster film-film itu yang di gudang itu kan belum dibuang. Bisa dijual. Rani bisa bantu promosiin, ya kan? Ya. Mas Joko sama Mas Agus bisa ikut anterin pesanan makanan Mbak Wati. Iya kan? Jadi semua berkegiatan. Setuju. Bener. Pokoknya yang penting kita coba aja dulu, ya kan? Makanya Dewi Kedan loh. Oh, guys. Langut.
Malah sedih bener banget. Tos dulu biar semangat. Semangat ya, semangat. Kudu ditandek. Jaga jarak. Oh iya. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Ya, tos jauh. Bioskop Merapi. Yuk. Yuk, saiki berarti aku ning gudang. Iso banget dulu. Suara kalian terdengar dari luar gedung. Jangan bersentuhan. Virus. Kalau gitu saya cuci tangan dulu ya, Pak. Iya. Pak. Iya. Permisi, Pak. Pak. Hebat sekali kamu, Ani. Kamu bisa mengumpulkan teman-teman lagi. Dan yang lebih hebat lagi, kamu bisa meyakinkan Pak Bimo untuk setuju. Pak Bimo tuh emang setuju sih, Pak. Tapi dengan satu syarat. Selama dia tidak keluar uang sepeser pun. Bener banget, Pak. Hai guys, hari ini adalah hari pertama pre-order nasi goreng Merapi. Ini dia penampakan bersih ya kan, nasi goreng bioskop Merapi. Gimana Bu, mau pesan? Iya, hari ini kan ini. Nah, lumayan sih. Tapi ya masih jauh dari cukup kalau mau buat operasional bioskop ini. 2 hari dulu loh. Simbo ini kalau bikin makanan selalu enak ya. Sepakat juara, mbokku kalah. Mbok ini tuh dijual di jualan online aja. Mesti laku loh, Mbok. Oh lah ya siap. Ntar kita yang ngurus. Biar daganganku laris lagi. Ayo enak. Oh. Makanya. Enak banget. Semenjak bioskop ini tutup, sepi pembeli. Ini yang merasakan nggak cuma Simbok loh. Pedagang di sekeliling sini semua juga seperti itu. Simbok itu jualan di sini sudah 40 tahun. Wah, waktu itu Simbok masih Masih cantik kok. Ayo enggak. Sampai saya gisik. Aduh. Kenalin. Ini keponakan saya. Namanya Yani. Baru datang dari kampung. Bioskop Merapi ini dikenal sebagai bioskop yang merakyat. Siapapun bisa nonton di sini. Mulai dari orang nggak punya, mahasiswa, pejabat, sampai orang kaya. Kita kan masih punya stok film. Kalau penonton nggak bisa datang ke sini, kenapa bukan kita aja yang datengin mereka? Maksudnya gimana tuh, Nik? Kita bikin layar tancap di lapangan. Mantap itu, guys. Emangnya bisa datangin uang banyak? Tentu saja. Sekarang coba bayangin, satu lapangan bisa memuat orang banyak. Kita tetap bisa nonton dengan jaga jarak dan dengan ruangan terbuka. Ya kan? Sudah. Tapi ini nggak cuma soal masalah uang. Ini soal semangat. Semangat guys, semangat. Pandur. Guys. Gila. Apa sih, Ran? Siapa yang gila? Ini loh, video yang kemarin aku upload tembus viewer 500.000 Kak. Serius? Iya. Itu yang nonton orang semua apa campur setan. Ini loh banyak yang komen. Penasaran apakah bioskop Merapi itu bisa buka lagi apa enggak? Penonton setia kita tuh, berarti ditunggu. Jadi kayak film gitu ya? Padahal kan ini kan nyata. Nggak dibuat-buat. Iya sih, kita kan nyata ya, bukan settingan. Wah, luar biasa. Masih rapi sekali ya. Saya selalu kangen tempat ini. Ini bioskop ini luar biasa. Terima kasih, Pak. Saya pastikan saya akan selalu mampir kalau saya pasti kota ini. Ya? Iya. Wah, ini alat-alat lama. Iya, Pak. Ini barang-barang yang saya temuin di gudang, Pak. Tuh. Wah, ini apa? Koleksi Film-film lama? Iya, Pak. Dan masih bisa diputar loh, Pak.
Pak, ini loh. Ini yang kita cari dari dulu. Ketemu di sini. Luar biasa. Ini foto bapak sama ibu zaman masih muda? Iya. Masih pacaran. Siapa nih yang ngambil fotonya? Siapa, Pak? Aduh, staf kita dulu siapa ya? Aduh, udah lama. Momennya udah lama sekali, Pak. Ini maaf, boleh kami ambil ya? Oh, silakan, Pak Sabto, silakan. Makasih ya. Wah. Ani, Pak Sabto dan Bu Dewi ini dulu sering ke sini. Tiap hari nonton film, lupa kuliah. Sampai lupa kuliah. Tapi sekarang jadi pengusaha sukses. Pak Pur jangan melebih-lebihkan. Yang sukses itu kan bapak saya almarhum. Saya hanya meneruskan, ya saya ini kan pegawai negeri. Nah, pegawai negeri tapi kan sukses juga. Kan? Jadi sukses di karir dan juga sukses di usaha. Terus sekarang usahanya siapa yang ngejalanin, Pak Sabto? Ya, saya monitor sesekali. Tapi bapak saya itu memang hebat. Beliau bisa mendidik anak buahnya menjadi jauh lebih pintar. Jadi tugas saya lebih ringan. Ini foto Reno. Suami saya ini dari dulu sukanya film, budaya, dan wisata. Nah, terus sekarang dinasnya di mana, Pak Sabto? Saya masih di ibu kota. Dinas Kebudayaan. Oh, iya. Cocok kan? Iya. Dari dulu nggak mau pindah. Bahkan sudah dipromosikan segala, tapi tetap saja nggak mau. Pokoknya nggak bisa lepas dari masalah budaya, wisata itu ya, Bu ya? Betul sekali, Pak. Pak Pur, ini luar biasa. Sudah seharusnya bioskop ini menjadi aset budaya yang dilestarikan. Betul. Oh ya. Pak Pur, ini dari kami untuk apa yang sudah kami ambil. Wah. Ya. Oh iya. Terima kasih ya, Pak. Pak Sabto, mohon maaf. Apa ini tidak terlalu banyak? Bapak kan hanya ngambil satu buah foto tadi. Ini untuk semua saja bisa. Menurut Pak Pur, berapa harga untuk membayar sebuah bukti kenangan? Uang itu tidak seberapa dan tidak mungkin untuk membeli mesin waktu. Anggaplah ini sebuah sumbangan, bantuan. Saya dengar bioskop ini mau buka lagi. Iya. Terima kasih sekali. Pak Sama-sama. Sabto. Terima kasih sekali. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita berkumpul di lapangan bola nanti malam untuk menyaksikan film Haji Omah Irama dengan judul Gitar Tua. Mari semua berbondong-bondong untuk menuju ke lapangan bola nanti malam. Ayo. Pripun, Bu? Delok film bayar apa gratis? 2.500 saja, Bu. Murah loh. 2.500? Film lawas kok bayar. Moh, mbok wis ndelok nang TV bebas ora bayar. Bu. Apa-apa? Hari gini kok pengen nonton film Rhoma Irama gratis. Ayo. Jenenge niku pelit. Ya ora pelit. Ning logis mikir. Irama lho, Bu. Moh, nek bayar moh. Mari saksikan di lapangan bola dengan judul Ora wae. Hai guys, kita mau buat layar tancap ya guys ya. Tapi barusan tuh habis hujan. Semoga hujannya cepat reda ya guys ya. Amin. Biar penontonnya nanti banyak. Amin. Dan jangan lupa ya guys ya, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Makanya do dinggo kaya aku ini lho tertib. Iya. Ya, Pak. Mohon maaf, Bapak. Kalau boleh tahu ini acara apa ya, Pak? Layar tancap. Kami mendapat laporan dari warga kalau di sini ada keramaian, Pak. Jadi kami harap untuk dibubarkan, Pak. Mohon pengertiannya, Pak. Mari, Pak. Belum boleh ya? Ya. Acara ini harus dibatalkan. Kenapa, Pak?
Kenapa, Pak? Pemerintah belum mengizinkan kegiatan yang berpotensi mengundang orang banyak. Dikhawatirkan penyebaran COVID. Terus gimana ini? Gimana, Mbak? Aduh, kayaknya masih jauh dari target ya. Ini baru setengahnya. Guys. Perhatian, dengerin aku punya kabar. Jadi nih ya, kemarin itu kan aku posting video. Kan video kita itu loh. Nah, terus ada DM. Namanya Saras Wijaya. Mau tahu nggak isi DM-nya? Aku kasih tahu isi DM-nya ya. Dia nulis, apakah bioskop Merapi bersedia jadi calon pemutaran perdana film terbaru saya? Saras Wijaya ki sopo, Ran? Golek isi @saraswijaya. Buka HP ini golek @saraswijaya ya. Coba @saraswijaya. Produser? Ngetep ki? Banyak posting poster film dan trailer film. Nih, salah satu filmnya nih. Film Mawar di Malam Kelam. Weh, ini film laris sekali tahun lalu. Nomor 3. Cocok kan? Produser yang sedang naik daun dan mencapai sukses, banyak film-filmnya dipuji oleh kritikus tapi juga laris di pasaran kondang berarti. Ada lagi guys, sepanjang karirnya telah menerima banyak penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini nggak main-main loh ini. Iya, soalnya ini juga akunnya asli. Sudah ada centang birunya. Oh, public figure berarti. Pak, kapan terakhir bioskop Merapi ada event premier sekelas ini ya, Pak ya? Belum pernah kita. Sekali, tapi itu film komunitas. Ini dia. Ini kesempatan buat kita menaikkan kelas bioskop kita. Bener. Ya kosek toh, tapi apakah kita itu pantas buat ini? Ngono lo masalah gini. Bener sih. Ya mungkin enggak. Tapi bisa jadi ini kan jalan dari yang di atas, ya kan? Iya, oke guys. Kalau Ya, begitu, kita harus kontak Saras. Bener, Pak. Siapa mau bicara? Aku. Iya kamu guys. Kok aku? Kamu. Kanan, ya? Kiri, hah? Kau kiriku. Kirimu apa sih? Mbak Ani ada di mana ya? Di dalam, Pak, sudah di dalam. Di dalam? Ya. Kiri toh. Kiri. Ini lihat aku lihat ya. Kiriku. Nah, sana. Oh. Wes. Op. Jok, dihidupin Jok. Sok. Mbak Ani? Pak Cipto, sini. Duduk sama saya sini. Iya, Mbak. Duduk sama saya sini sebentar. Ini ada apa? Sebentar. Layar terkembang. Lampu dimatikan. Proyektor dihidupkan. Film dimulai. Amin. Mbak, dicari Mbak Wati. Penting. Aku? Iya Mbak Ani, ayo penting. Kalau Bu Saras memilih kita, uang yang ada itu belum cukup. Jangankan buat premier film. Buat muter film yang kayak biasanya itu, ini masih kurang separuh. Guys, kita itu nggak punya waktu banyak loh ya. Nih aku barusan tuh lihat di handphone ya. Kalau pemerintah itu ternyata sedang mengkaji bioskop boleh dibuka kembali minggu depan. Kita harus kasih tahu Pak Purnomo berita baru guys. Iya, kan? bener, Pak. Apa sih, Pak? Kenapa, Pak? Sebetulnya saya itu mau ngasih tahu dari tadi, Mbak. Apa sih, Pak? Anaknya Pak Purnomo itu baru aja ngasih tahu saya. Kalau Pak Purnomo itu positif, Mbak. Positif. COVID. Waduh. Pak, serius, Pak? Guys, alhamdulillah kita semua negatif.
Tapi uang kas kita jadi berkurang. Gimana dong? Selamat datang di Bioskop Merapi. Terima kasih. Kamu pasti yang namanya Ani ya? Iya, saya Ani, Bu. Oke. Bioskop Merapi ini didirikan oleh Pak Utomo, seorang pengusaha yang berasal dari kota ini, yang sangat mencintai film dan juga seluruh penghuni kota ini. Hah? Lo itu mau cerita betapa kerennya bioskop ini? Atau mau gunting pita peresmian sih? Maaf, saya cuma mau menjelaskan. Nggak apa-apa. Ini Dece, asisten saya. Dia cuma mau ngetes kamu aja sih. Go on, Ani. Apa yang ingin kamu sampaikan? Iya. Mari masuk ke dalam, Bu. Yuk, baik. Mari silahkan masuk. Ini gedung bioskop kami. Dan ini staf kami yang setiap hari mengurus bioskop ini. Sehat-sehat semua. Iya. Alhamdulillah. Ini staf yang mengurus sehari-hari bioskop ini. Kami satu sama lain sudah sangat dekat seperti keluarga. Bagus ya. Iya. Mari saya antar ke dalam, Bu, untuk melihat-lihat lebih jelas. Ini poster film yang biasa kami putar di bioskop kami. Lalu secara fungsi sebetulnya gedung ini masih sangat baik. Jadi ini ruang proyektor kami, Bu. Meskipun proyektor kami ini sudah berusia tua, tapi masih sangat baik untuk memutar film sejauh ini, Bu. Menurut gue, Bu, tempat ini undervalue. Kita ini mau merilis blockbuster movie. No match kalau tempat premiernya seperti ini. But this place has something, Dece. Unspoken one. Apa sih yang Ibu lihat dari tempat ini? Masih banyak, Bu, bioskop yang mewah yang bisa dijangkau oleh bintang film, selebriti, media, sosialita. Bisa dijangkau sama orang-orang yang benar-benar pengen lihat filmnya enggak? Yang punya opini jujur, bukan basa-basi. Filmnya keren, bagus. Bahkan mereka itu suka upload di sosmed, lalu diliput oleh media. Hello, Ibu. Please deh. That's how the industries work. I know, Dece. Justru itu kenapa kita berada di sini. Kita bisa influence orang dan membuat sebuah perubahan. Apalagi sih, Bu, yang mau dirubah? Industri ini sudah berada di jalan yang benar. Penonton nambah, bioskop nambah, investasi besar. Dece, kamu tahu nggak? Di Indonesia ini ada 2.000 lebih layar terkembang. Tapi layar di sini tuh istimewa. Mereka punya yang kita tidak punya. Passion, kejujuran, pengabdian, dan satu hal yang penting. Mereka tidak bicara soal duit melulu. Ngerti, Bu. Ngerti. Tapi kita mempertaruhkan banyak uang dalam film ini. Oke, kalau Ibu memang mau premier di sini, nggak masalah. Tapi apa yang ada di sini harus disesuaikan dengan kualifikasi film kita. Ibu lihat,
muter film tua, proyektor jadul. Bahkan proyektor yang ada di sini tidak kompatibel dengan teknologi terkini, Bu. Ibu lihat kursinya, Bu. Bikin gatel. Makanannya popcorn saja nggak ada, Bu. Film itu sudah masuk 4.0. Ibu mau balik lagi ke 1.0? Udah, Deca, udah. Kamu ibu bayar, itu buat meringankan beban ibu. Tidak malah menambah pusing ibu. Udah deh, bisa nggak kamu tinggalin ibu sendiri sebentar aja? Oh, jadi Rangga loh? Kalau jalan lihat-lihat dong. Rangga juga punya mata kali. Maaf jika kami masih banyak kekurangan, Bu. Bioskop ini memang masih jauh dari harapan. Memangnya semua harus sesuai harapan. Ya, walaupun memang benar bioskop ini belum memenuhi standar operasional, tapi sejarahnya ada di bioskop ini. Dan yang lebih penting adalah itu milik kalian. Walaupun saya sangat ingin memilih bioskop ini untuk gala premier film saya, tapi untuk saat ini jawabannya tidak. Tetap semangat, karena orang-orang film butuh orang kayak kalian yang punya semangat tinggi dan mimpi besar. Sekali lagi maaf ya, saya permisi dulu. Iya. Mari. Hati-hati ya, Bu. Kita terpilih. Pak, kita butuh uang, Pak, buat premier film. Produser itu akan memilih kita kalau fasilitas bioskop kita memadai. Sejak dulu kan saya sudah bilang kan, dari dulu sekali kamu mau pakai bioskop ini. Dan saya bilang apa? Saya tidak ada uang sepeser pun. Tapi ini untuk premier film, Pak. Premier film apa? Hah? Mana ada orang mau bikin premier film di sini? Sejak zaman kakek saya mendirikan bioskop ini, gak ada itu premier. Padahal dulu, kakek saya temen-temennya itu produser top. Dan sekarang kamu berusaha meyakinkan saya untuk percaya kalau ada produser yang mau bikin premier film di sini. Kalau itu terlaksana, apa iya itu akan bisa menyelamatkan bioskop kita? Iya. Situasi Ingat, 2 tahun yang lalu, ingat. Kamu persis seperti ini. Merayu-rayu agar bioskop ini bisa untuk festival film internasional. Ingat nggak? Dan saya kasih izin kan? Lalu dampak untuk keuntungan dan keuangan kita itu apa? Paham? Sudahlah. Yan, Mbok Iya mana? Oh, Bude lagi kurang sehat. Hari ini saya jualan sendirian. Mas, rasanya nonton film di bioskop itu gimana tuh, Mas? Kamu belum pernah nonton film di bioskop? Belum. Ah, serius?
Di kampung saya kan nggak ada bioskop, Mas. Oh. Gini, Dek. Besok bioskop ini mau jadi tempat premier film. Kamu tak ajak nonton ya? Mau? Boleh, Mas. Kamu nggak usah melanjutkan ngurusi bioskop ini. Pak, bioskop ini sudah jadi bagian dari hidup saya, Pak. Juga untuk karyawan yang lain. Orang-orang sekitar juga. Apa Bapak sebagai pemilik nggak merasakan itu sih, Pak? Kok kamu romantis sekali sih? Mau yang realistis. Mari, kutunjukkan laporan keuangan 2 tahun yang lalu. Lihat. Nih, 2 tahun terakhir. Rugi. Padahal ini 2 tahun yang lalu. Saya kasih tahu kamu ya. Perusahaan ini atau bioskop ini sudah merugi 10 tahun lalu. Saya sendiri heran. Kenapa kakek saya, bapak saya, kok masih mempertahankan bioskop ini ada apa? Kalau buat saya, bioskop ini harus segera dijual. Titik. Ani. Ani. Kalian bisa tinggalin aku sendirian nggak? Nih, kamu nggak harus memikul semua beban ini sendirian kok. Mimpiku udah hancur, Mbak. Bukan cuma mimpimu nih, tapi mimpiku, mimpinya Rani, Agus, Tanto, Joko, bahkan Pak Purnomo. Termasuk juga Pak Cipto dan Mbok Iem dan semua orang yang hidup dari bioskop ini. Guys, ini kok Saras Wijaya posting kalau premier filmnya di bioskop ibu kota ya? Bukannya dia udah janji mau premier di sini? Tenane, bukannya dia janji di sini? Bener, ini loh postingannya. Ani, kamu bohong. Kamu membohongi kami semua nih. Kamu anggap apa kita ini nih? Beneran kamu anggap saudara? Atau kami semua ini hanya kamu manfaatin buat mewujudkan mimpi kamu? Atau jangan-jangan selama ini kami ini memang tidak pernah ada dalam mimpi kamu nih? Keterlaluan kamu nih. Kamu nggak pulang, toh? Nggak tega aku ninggalin kamu nih. Aku tuh tahu kalau kamu itu bohong. Tapi aku yakin kok. Kamu ngelakuin ini semua buat kebaikan kita. Dan bioskop ini. Tapi kenyataannya keliru kan? Salah.
Hancur udah semua. Mendingan kamu pulang deh. Jalan ini tuh udah terlalu buntu. Enggak. Aku tetap akan di sini sampai kita itu kepentok. Ini juga udah kepentok, Tanto. Belum. Ibarat film nih. Kita itu baru masuk babak ketiga. Penyelesaian masalah. Kalau endingnya sampai di sini, happy endingnya sedih dong. Nanti sudah sepakat, ya kita langsung ke Paris. Oke, kita juga. Ya, kita juga udah cocok kok, Pak. Oke, terima kasih banyak. Mari. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya. Saya langsung, Pak. Monggo. Ini resep baru ya, Mbok? Enggak, itu resep lama. Resep peninggalan simbokku. Sebelum meninggal, simbok itu pesen. Resep itu harus dilestarikan, diturunkan. Makanya ini tadi saya buat sembari ngajari itu, Yani, biar pinter. Kok ke Yani? Nggak ke anak simbok? Iyalah, anak simbok itu nggak ada yang mau nerusin. Malah ada yang kerja di supermarket. Ada yang kerja di Hong Kong, di pelayaran apa-apa itu. Pokoknya angel, sakarpe dewe-dewe. Terus yang nanti nerusin jualan simbok, Yani. Namanya anak itu pemikirannya kan nggak sama orang tuanya. Kadang kita berpikir, malah orang lain yang ikut mikir. Ya ini nanti yang nerusin. Yani. Ini juga nggak dipaksa kok, Mbak. Lagian daripada saya cuma diem di kampung, mending saya ikut simbok aja. Saya juga nggak mau, Mbak, kawin muda. Emang di tempat masih banyak yang kawin muda? Banyak, Mbak. Lagian, Mbak, dari kecil itu tuh saya sudah sering lihat simbok buat jajanan. Tengah malam bangun, masak, terus paginya berdagang. Kita semua itu masih tidur, Mbak. Simbok udah bekerja. Kelihatannya mulia. Ani? Pak Purnomo. Ya, ayo duduk. Bapak gimana Pak keadaannya? Ya, sudah negatif saya. Alhamdulillah. Ani, saya sudah tidak bisa balik kerja di bioskop Merapi ini. Loh? Karena kondisi saya tidak mungkin. Terus kita gimana, Pak? Kan kita masih butuh pemimpin. Karena ada kamu. Semua butuh kamu. Semangat kamu. Visimu. Kamu sudah
saya anggap anak sendiri. Jadi nggak usah bohong. Saya tahu kalian tidak dalam posisi bisa menjalankan bioskop ini dengan keadaan yang seperti sekarang. Tapi saya percaya bahwa kamu pasti bisa. Sesulit apapun kamu pasti bisa. Karena saya sudah dengar dari teman-teman yang lain. Saya nyesel, Pak. Saya nyesel. Nah, sudahlah. Sekarang kita cari jalan tengahnya. Perbaiki semuanya. Meskipun sudah tidak utuh lagi. Ini bapakmu. Saya yang motret. Dia dulu sempat beberapa kali ke sini. Dia itu 11-12 sama kamu. Cintanya sama film. Tapi saya salut. Bagaimana dia bisa mengubur keinginannya untuk bekerja di bioskop ini. Karena kakek dan nenekmu ingin bapakmu jadi pegawai negeri. Bapak saya dulu juga pengen kerja di sini, Pak. Iya, sama seperti kamu. Yang penting dia bisa nonton film setiap hari di layar yang besar. Dan anehnya, setelah jadi pegawai negeri, dia juga rajin datang ke sini. Dia pernah cerita loh, bahwa setiap kali ke sini dia selalu ngajak kamu, tapi kamu selalu nggak mau. Apa benar begitu? Iya sih, Pak. Dulu kalau Bapak ngajak nonton saya nggak pernah mau. Ini siapa ya, Pak? Itu bapaknya Tanto. Dia dulu juga bekerja di sini. Tapi karena harus pindah keluar kota, ya sudah. Dia itu sahabat ayahmu untuk urusan nonton film. Sebaiknya keluar, Pak. Sebaiknya keluar sekarang, Pak. Buruan, Pak. Cepat keluar, buruan. Monggo, Pak. Ada apa ini rame-rame? Sudahlah, Pak. Ngaku saja kalau memang butuh bantuan dari kami semua. Kami sudah dengar semuanya dari Mbak Wati dan Mbak Rani. Ini, Pak. Kami mau menyerahkan ini. Buat apa ini? Loh, buat apa? Ikut patungan buat beli bioskop Merapi ini, Pak. Maaf, kami semua hidup cari uang itu karena adanya bioskop ini. Betul. Kalau bioskop ini berhenti, kita mau ngapain? Ini Pak, ini kami juga mau ikut patungan. Kami dari Paguyuban Filmmaker Yogyakarta. Dan ini uang untuk bikin film, kami mau nyerahin ini buat bioskop ini, Pak. Karena kalau nggak ada bioskop ini, kami bingung mau mulai. Saya sudah kumpulkan teman-teman pasukan ini. Mereka sudah patungan. Nah, uang ini sedikit dari hasil parkir kami, Pak. Pak, kalau bioskop ini tutup, kami bekerja apa, Bapak? Pokoknya bioskop Merapi harus tetap buka. Begini ya Pak Cipto, kami menghargai kehadiran dan tujuan kalian semua ke sini. Tapi kami tidak tahu bagaimana caranya. Loh, mudah toh? Iya. Kita kumpulkan uang, kita hitung, lalu kita serahkan. Nanti kalau pemilik gedung tidak mau menerima, kita siap baku hantam. Sabar. Maksud saya begini, kalau uang itu saya terima, saya tidak tahu harus mengembalikannya dengan cara apa kepada kalian semua.
Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk berbicara. Kami sebagai pengelola, bagaimana caranya untuk mengembalikan uang bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena kami harus bertanggung jawab terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu. Sedangkan bioskop kami 2 tahun terakhir ini sudah merugi. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa. Mbak Ani, maaf. Kita semua itu tidak minta apa-apa. Kita semua tidak imbalan terus uang harus kembali. Tidak. Ikhlas. Tidak minta keuntungan. Tidak. Yang penting bioskop buka. Semua harus jelas. Harus ada yang bertanggung jawab ini semua. Lagi pula gedung ini tidak murah. Harus tahu kalian itu. Minggir! Pokoknya kami tidak rela bioskop ini tutup. Dengar, kami ini juga tidak rela. Tapi ini sudah keputusan pemilik untuk menjual gedung ini. Dan sudah ada pembeli yang serius. Nah, kalau kita mau membeli, kita harus bisa menawar lebih tinggi. Apa mampu kita? Dengan segala hormat bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ini semua dikumpulkan nantinya belum mencukupi untuk membeli gedung bioskop ini. Justru itu, kami sudah membawa orang yang bisa membantu kita untuk menjadi calon pembeli yang bisa memberikan kita uang yang cukup. Guys, ini rame banget guys. Apakah bioskop Merapi bisa kembali ke rakyat? Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Purnomo, saya bersedia membantu. Saya akan membeli bioskop Merapi ini. Dan kita juga akan mendirikan perusahaan yang sebagian sahamnya akan dimiliki oleh masyarakat. Saya juga akan mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya bisa membuat program untuk kelangsungan hidup bioskop Merapi ini. Sekalipun cuma 1 layar, ya, tetapi bioskop Merapi ini sudah dikenal sebagai bioskop rakyat. Oleh karena itu, ini saatnya dikembalikan kepada rakyat. Kebetulan saya ini sedang ada proyek mempromosikan film barunya Surya ini. Ini katanya teman SMA-mu ya? Ini ya. Halo, apa kabar, Rani? Kamu tuh nggak berubah ya, masih gila sama film. Dan kamu benar nih, sekolah film yang sebenar-benarnya adalah dengan menonton film. Betul. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, izinkan saya menambahi. Saya filmmaker, dan dari apa yang saya ketahui, industri film tidak akan dapat berkembang kalau tidak ada 4 elemen penting yang saling mendukung. Semua elemen tersebut sudah berkumpul semua di sini. Ada saya sebagai filmmaker dan teman-teman. Ada pemerintah. Ada penonton. Ada media sebagai kritik kita. Ini. Hari ini sudah terbukti bahwa elemen-elemen itu bisa bersatu dalam satu visi. Betul, Pak. Maka tidak ada alasan lagi untuk mundur. Setuju? Setuju, Pak. Dibuka. Kita berhasil. Mbak, kamu berhasil nyelamatin bioskop ini, Mbak. Kamu yang menyelamatkan bioskop ini. Aku menyelamatkan bioskop kita. Terima kasih.
Semoga apa yang kita usahakan bersama ini bisa berjalan sesuai rencana. Ya. Ayo Argo. Loh, Gus. Kamu itu jadi security mbok yang tegap gitu loh. Ular kulur. Capek Pak Cipto. Kamu itu ngeyel loh. Ini loh, aku ini pemegang saham. Ngerti nggak? Ya, siapa pemegang saham? Nah gitu loh Gus. Inilah yang sedang dihadapi oleh industri perfilman kita hari ini. Bioskop Merapi ini hanyalah salah satu contoh. Idealnya di luar sana terdapat ribuan layar yang harusnya tersebar di seluruh masyarakat. Percuma jika kita menambah layar kalau hanya menyasar satu segmentasi penonton saja. Yang dibutuhkan adalah layar-layar untuk kelas bawah supaya memperpanjang usia film dan bertemu dengan segmentasi penonton yang lain. Sekarang coba bayangkan, jika di setiap minimarket kita dibangun bioskop di atasnya, film pasti akan tersebar merata di seluruh masyarakat dan bangsa ini. Jadi maksud Bu Ani itu bioskop nggak cuma ada di mal-mal gitu ya? Tapi juga ada di minimarket, pasar, balai desa, bahkan perempatan kecamatan gitu. Ya. Nah, nanti film yang udah turun layar di bioskop mal-mal itu masih bisa diputer dan ditonton oleh kalangan masyarakat bawah. Bener, Gus. Cerdas. Tapi itu kan terlalu berlebihan ya mimpinya ya. Cerita yang baru saja kita alami dan perjuangkan ini, awalnya juga terasa seperti mimpi kan? Tapi ada juga keajaibannya. Bukankah tidak ada film jika tidak ada mimpi? Hah?